Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Oh, dari kelompok satu akan membahas soal dari tugas matematika dengan beranggotakan saya Rian Febrian dengan NIM 23338060. saya Fatin Gulam Halim Anindita dengan NIM 23338076. Saya dengan Agung Pratama dengan NIM 23338031. Saksikan video pembahasan kami. Check it out. Cekidot. Pembahasan. Baiklah, langsung saja dengan soal yang pertama, yaitu sebuah tangki air berisi 2000 liter air dengan 20 kilogram garam terlarut di dalamnya. Air bersih tanpa garam masuk ke dalam tangki dengan kecepatan 20 liter per menit. Pada saat yang sama, campuran air dan garam yang homogen dalam tangki keluar dengan kecepatan 10 liter per menit. Pertanyaannya, tentukan fungsi Y yang menyatakan banyaknya garam dalam tangki pada waktu T menit. Berapa banyak garam yang tersisa dalam tangki setelah 10 menit? Baiklah, untuk rumusnya di sini yaitu DY per DT sama dengan debit masuk dikurang debit keluar. Di sini kita bikin perumpamaannya C1 dikali R1, yang dimana C1 itu konsentrasi garam masuk dikali debit air masuk, dikurang C2 konsentrasi garam keluar dikali debit air keluar. Diketahui di dalam soal yaitu 0 kilogram per liter karena waktu air masuk tidak ada garam. Untuk R1-nya 15 liter per menit. C2 yaitu Y per 2000 kilogram per liter. Karena belum mengetahui garam yang keluar, hanya tahu jumlah air di dalam tangki. Untuk R2 yaitu 10 liter per menit. Langsung saja kita selesaikan soalnya di sini. Baiklah, kita langsung saja. Di mana DY per DT sama dengan 0 dikali 20 dikurang Y per 2000 dikali 10. Di sini bisa langsung kita coret 0 di 10 dan di 2000 ini. Lalu DY per DT sama dengan min Y per 2000, hasil dari penjumlahan di atas. DY per DT sama dengan min DT per 2000. Di sini tuh ada integral. Lalu hasilnya yaitu ln Y ditambah C1 sama dengan min 1/200 ditambah C2. Langsung saja kita kalikan sama dengan min 1/200 T ditambah C. Jadi mau datang berapa orang bisa banget. Ini bakal jadi tempat makanan favorit itu sih. Selain enak, harganya juga Y murah. sama dengan E pangkat min 1/200 T ditambah C. Jadi, Y sama dengan E pangkat min 1/200 T dikali E pangkat C. Y sama dengan C dikali E pangkat min 1/200 T. tapi karena kita suka yang dadakan gitu, jadi nggak ada tempat lagi. Baiklah, di sini kita cari Y-nya dulu, itu sama dengan 20. Kita masukkan ke persamaan. 20 sama dengan C dikali E pangkat min 1/200 dikali 0. 20 sama dengan C dikali E pangkat E pangkat 0. 20 sama dengan C. Di sini kita cari YT-nya sama dengan 20 dikali E pangkat min 1/200 T. Di sini kita cari YT-nya yaitu yang untuk menit 10-nya. Y pada menit ke-10 baiklah sama dengan 20 dikali E pangkat min 1/200 dalam kurung 10 dikali 10.
Y sama dengan 20 dikali E pangkat min 1/200 sama dengan E pangkat min 1/20. Hasilnya itu 0,95. Kita rubah ke kilogramnya yaitu 19 kilogram garam dalam tangki. Jadi inilah hasil yang didapatkan dari persamaan dari soal pertama tadi. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2, yaitu pertama itu kita cari dulu permisalannya, yaitu XT. XT ini itu diletakkan di dalam eh, untuk diletakkan di dalam tabung. Itu banyak garam yang ada di dalam tangki air ini. T itu yaitu fungsi waktunya. Nah, di sini itu kita cari yang pertama laju masuknya dulu. Yang pertama kita cari itu laju masuk. Nah, laju masuknya yaitu V1 sama dengan yaitu seperempat, karena laju masuknya yang pertama itu 1 kilogram garam per 4 galon. Nah, itu 1/4 kilogram per galon juga. Kita kalikan dengan yaitu debit airnya yang masuk yaitu 5 galon per menit. Nah, ini untuk V1-nya. Tadi dapatkan V1-nya yaitu sama dengan 5/4 kilogram per menit. Kalau laju masuk garam yang masuknya yaitu 5 kilogram dalam 4 menit. Nah, yang kedua kita cari yaitu laju untuk keluarnya. Di sini nih V2, karena yang ada pertama cuman 5 galon saja yang keluar, 5 galon per menit. Nah, kita buat di sini 5 galon per menit. Nah, kita kalikan dengan kita cari kepadatan garam dalam tangki ini. Tangki yang masuk ini, yang ada di sini ini, karena kan dalam tangki ini berisi 100 galon dengan 2 kilogram garam larut di dalamnya. Maka kita cari kepadatan garam dalam tangki. Nah, untuk mencarinya yaitu X T per V, yaitu VT kilogram per galon. Nah, di sini nih maksud dari X T per VT itu, X T itu kan banyak garam dalam galon. Banyak garam dalam tangki. Nah, sedangkan VT ini yaitu kita cari volumenya. Nah, untuk mencari volume itu didapatkan eh, karena dia ada 100 galon air masuk ke dalam yang ada di dalam sini, lalu kita tambah dengan masuknya ini yaitu 5T, terus dikurang juga dengan yang keluarnya yaitu 5T juga. Dapat di sini yaitu V2-nya sama dengan 5 galon per menit. Kita kalikan dengan X per 100 tambah 5T dikurang 5T. Nah, karena 5T ditambah 5T dikurang 5T itu sama dengan 0,
maka V2-nya kita tambah dengan kan. Ini galonnya ini dicoret ya dengan galon ini. Maka kita dapat hasilnya yaitu X per 20 bisa tinggal kilogram per menit. Nah, ini untuk laju keluarnya. Nah, selanjutnya kita cari yaitu selisih yang masuk, laju masuknya dengan yang keluar. Jadi kita cari ini dikurang dengan ini. Maka kita dapatkan yaitu kita cari yaitu dx per dt-nya sama dengan 5 per 4 terkurang dengan x per 20. Nah, x 20-nya, maka karena ini persamaan diferensial linear order 1 dengan kasus tidak homogen, maka kita dapat mengubahnya ke sini. Itu kita satukan yaitu x aksen tambah 1/20x, nah, sama dengan 5/4. Nah, di sini saya hapus saja yaitu untuk ininya soalnya. Nanti kita agar ada ruang di papan tulis lagi. Nah, lalu lanjutlah kita ke, nah, untuk mengalihkannya kita selesaikan dengan faktor integral. Nah, untuk menggunakan faktor integralnya itu kita pakai mu. Nah, itu mu-nya mu sama dengan E pangkat dari integral F T, ini FT ya guys. Nah, FT, nah, maka sama dengan, nah, FT-nya di sini itu yaitu ini 1/20 ini. Kalau masuk ke sini yaitu E integral dari 1/20 dt. Nah, maka sama dengan hasil akhirnya yaitu E pangkat 1/20 T. Ini kita hapus aja lagi. Kita hapus dulu semua. Itu jadi sisa mu sama dengan E pangkat 1/20 T. Nah, untuk kemudiannya kita cari yaitu X aksen ditambah dengan 1/20x sama dengan 5/4. Nah, harus saya coret lagi. Tambah 1/20x sama dengan 5/4. Nah, ini kita kalikan dengan
hamil kita tadi yaitu E pangkat 1/20 T. Nah, ini kita bisa dapatkan yaitu hasilnya ya adalah D kurung E pangkat 1/20 T dikalikan dengan X sama dengan 5/4 E pangkat 1/20 T dt. Ini kenapa sudah ada D dengan D, maka kita integralkan. Kita integralkan ini satu dan di sini satu. Tadi dapat yaitu sisanya ya E pangkat 1/20 T T dikali dengan X sama dengan integral dari 5/4 itu 20, itu dikali juga dengan 5/4 kali dengan E pangkat 1/20 T ditambah dengan C. Kita dapatkan lagi sisanya yaitu E pangkat 1/20 T kali dengan X sama dengan 25 E pangkat 1/20 T tambah dengan C. Nah, untuk menghilangkan E di bagian ujung ini, yaitu menghilangkan E pangkat 1/20 T di bagian kiri, maka semua ruas kita kalikan dengan E pangkat min 1/20. Nah, kita kalikan
hasilnya yaitu XT X T sama dengan 25 ditambah C lalu dikali dengan E pangkat min 1/20 T. Nah, lalu kita carikan untuk C-nya. Nah, karena di pertama X pada saat X-nya masih dengan 0, garam yang telah ada di dalam tangki ini yaitu 2 kilogram. Oke, kita dapatkan coba yaitu X T-nya itu sama dengan 0. 0 sama dengan kita masukkan rumus yang di atas 25 ditambah C dikali dengan E pangkat min 1/20. T-nya kita dapatkan. Bentar, ini T-nya ketinggalan. T-nya kita masukkan juga di sini tadi yaitu 2. 0. Sorry. Nah, karena ini itu E pangkat 0, maka ini sama dengan 1. Jadi X0-nya ini sama dengan tadi yaitu 2. Ini 2 sama dengan 25 tambah C. Nah, maka C-nya sama dengan minus 23. Nah, untuk rumus akhirnya kita dapatkan yaitu XT-nya sama dengan 25 dikurang 23 baru dikalikan dengan E pangkat minus 1/20 T. Nah, itulah untuk menentukan banyaknya garam dalam tangki eh, untuk fungsi waktunya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Baiklah, sekian dari hasil diskusi dan pembahasan dari kelompok 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.